Sejo Bangkarosari Elisius. Kami di sini akan menceritakan tentang kisah dan perjalanan hidup dari Pangeran Diponegoro. Selamat menyaksikan. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785 dari ibu yang merupakan seorang selir atau garwa ampean bernama R.A. Mangkarawati dari Pacitan dan ayahnya bernama Gusti Raden Mas Suraja. Ketika dewasa, Pangeran Diponegoro menolak keinginan sang ayah untuk menjadi raja. Ia sendiri beralasan bahwa posisi ibunya yang bukan sebagai istri pemasyuri membuat dirinya merasa tidak layak untuk menduduki jabatan tersebut. Dalam kehidupan sehari-harinya, Pangeran Diponegoro adalah pribadi yang menyukai sirih dan rokok sigaret Jawa yang dilinting khusus dengan tangan. Pangeran Diponegoro juga mengoleksi emas dan berkebun. Ia juga dikenal sebagai pria yang romantis. Sang pangeran pertama kali menikah pada usia 27 tahun dengan Raden Ayu Retno Madubrongto, seorang guru agama dan putri kedua dari Klai Gede Dadapan dan memiliki anak laki-laki Diponegoro II. Pada 27 Februari 1807, Pangeran Diponegoro kembali menikah dengan putri dari Raden Tumenggung Natawijaya III, seorang bupati dari Panolan Jipang, Kesultanan Yogyakarta, bernama Raden Ajeng Supadmi, dianugerahi seorang anak bernama Pangeran Diponegoro. Pernikahan ketiga terjadi pada tahun 1808 dengan R.A. Ratnadewati, seorang putri kiai di wilayah selatan Yogyakarta. Istri pertama dan ketiga pangeran, yakni Madubrongto dan Ratnadewati, meninggal ketika Diponegoro masih tinggal di Tegalrejo. Sang pangeran kemudian menikah kembali pada tahun 1810 dengan Raden Ayu Citrawati, putri dari Raden Tumenggung Rangga Parwirasentika dengan salah satu istri selir. Namun, sang istri Raden Ayu Citrawati meninggal tidak lama setelah melahirkan anaknya akibat kerusuhan di Madiun. Pangeran kembali menikah kelima kalinya pada tanggal 28 September 1814 dengan Raden Ayu Maduretno, putri dari Raden Rangga Prawiradirjo III dengan Ratu Maduretno, atau Putri Hamengkubuwono II. Raden Ayu Maduretno merupakan saudara seayah dengan Sentot Prawiradirja, tetapi lain ibu. Raden Ayu Maduretno diangkat menjadi permasyuri bergelar Kanjeng Ratu Kedaton I pada tanggal 18 Februari 1828, ketika Pangeran Diponegoro dinobatkan sebagai Sultan Abdul Hamid. Pada Januari 1828, sang pangeran kembali menikah untuk keenam kalinya dengan Raden Ayu Retno Ningrum, putri Pangeran Penengah atau Dipawiyana II. Ketujuh, menikah dengan Raden Ayu Retnaningsih, putri Raden Tumenggung Sumaprawira, seorang bupati Jipang Kepandangan, dan kedelapan dengan R.A. Retnakumala, putri Kiai Guru Kasongan. Dari hasil beberapa kali pernikahannya tersebut, Pangeran Diponegoro memiliki 12 putra dan 5 orang putri yang saat ini seluruh keturunannya tersebut hidup tersebar di berbagai penjuru dunia. Perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa melawan Belanda terjadi pada tahun 1825 sampai 1830 pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Belanda Van der Capellen. Medan pertempuran Diponegoro hampir mencangkup semua daerah di Jawa. Perang Diponegoro telah menelan korban tewas sebanyak 200.000 jiwa penduduk Jawa, 8.000 tentara Belanda, dan 7.000 serdadu pribumi. Beberapa hal penyebab perang yaitu Belanda memasang patok-patok di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro dan penyalahgunaan penyewaan tanah oleh warga Belanda, Inggris, Prancis, dan Jerman. Selama perang melawan Belanda, Pangeran Diponegoro dibantu oleh Kiai Mojo, Pakubuwana VI, Sentot Prawiradirjo atau Sentot Alibasa, Joyo Suroto, dan tokoh-tokoh lainnya. Pangeran Diponegoro membangun markas di Gaselarong. Ia juga menggunakan strategi perang seperti strategi perang gerilya yang selalu berpindah-pindah tempat. Sedangkan Belanda menggunakan berbagai metode perang seperti perang terbuka, perang gerilya, menghasut dan menekan anggota keluarga Diponegoro. Namun, semua metode itu gagal untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Jenderal Hendrik Marcus de Kock diangkat menjadi panglima pasukan Belanda.
Ia menggunakan strategi perbentengan yang mengakibatkan pasukan Pangeran Diponegoro terdesak dan melemah. Pada 16 Februari 1830, Diponegoro setuju untuk bertemu dengan utusan Jenderal de Kock, yakni Kolonel Jean-Baptiste Clarence, dan ia juga mengutus Kiai Peki Ibrahim dan Haji Badarudin. Diponegoro kemudian menyetujuinya dan menegaskan bahwa selama pertemuan di bulan puasa tidak akan ada diskusi yang serius dan hanya ramah tamah hingga bulan Ramadan berakhir. De Kock kemudian menyetujuinya dan seluruh pasukan dan pengikut Pangeran Diponegoro ditandai dengan sorban dan jub. Dalam pikiran De Kock, kedatangan Diponegoro dan pengikutnya secara sukarela menunjukkan Pangeran Diponegoro telah kalah secara de facto. Pada tanggal 28 Maret 1830, bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, Jenderal De Kock bertemu dengan Pangeran Diponegoro. De Kock memulai pertemuan dengan meminta agar Pangeran Diponegoro tidak usah kembali ke Metesi. Sang pangeran mempertanyakan kembali kepada De Kock kenapa ia tidak diizinkan kembali padahal dia hanya bersilaturahmi menjelang akhir bulan puasa. De Kock langsung berbicara akan menahan Diponegoro saat itu juga. Sang pangeran langsung berbicara bahwa dia tidak memiliki keinginan lain kecuali pemerintah Hindia Belanda mengakuinya sebagai kepala agama Islam di Jawa dan gelar sultan yang disandangnya. Jenderal De Kock kemudian memerintahkan Letnan Kolonel Roest agar Duperron menyiapkan pasukan. Diponegoro kemudian berbicara, dengan situasi seperti itu, dan karena sifat jahatmu, dirinya tidak takut mati. Dia tidak takut dibunuh dan tidak bermaksud menghindarinya. Sang pangeran bersedia menyerahkan diri dengan syarat yaitu sisa anggota laskarnya dilepaskan. Setelah ditangkap di Magelang, Pangeran Diponegoro diasingkan ke Gunung Kresidenan Semarang di Ungaran. Lalu ia dibawa ke Batavia pada 5 April 1830 dengan menggunakan kapal Pollux. Pada 30 April 1830, Pangeran Diponegoro diasingkan ke Manado bersama istri keenamnya, bersama Tumenggung di Pasena dan istri serta para pengikut lainnya. Pangeran Diponegoro wafat pada 8 Januari 1855 saat berusia 70 tahun di tempat pengasingannya yaitu Manado. Sekian video dari kami, terima kasih.